Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai siapa yang tahu? Jenis-jenis pekerjaan. Oke, betul ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, apa sih pekerjaan orang tua kita di rumah? Indri, Bapak Bu petani, jadi Ibu guru. Oke, jadi pekerjaan orang tua kita itu berbeda-beda ya. Nah, sebetulnya apa sih itu pekerjaan? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Oke, jadi pekerjaan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, bayangkan jika orang tua kita tidak bekerja, maka kita tidak bisa memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa membeli beras, tidak bisa membeli baju sekolah, tidak bisa membeli tas sekolah, dan masih banyak lagi. Oke, jadi di sini Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pekerjaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tujuan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, beserta contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata anak-anak, jenis pekerjaan itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada jenis pekerjaan di dataran tinggi dan ada di dataran rendah. Nah, sebelumnya anak-anak tahu tidak sih apa itu dataran tinggi? Oke, jadi dataran tinggi itu adalah permukaan yang kondisi tanahnya itu lebih tinggi daripada permukaan laut, seperti pegunungan contohnya. Nah, jadi di dataran tinggi itu biasanya tanahnya itu subur sehingga ditanami banyak tumbuhan-tumbuhan yang subur. Kira-kira jenis pekerjaan dataran tinggi yang pertama ini apa sih? Petani. Jenis pekerjaan yang pertama itu adalah petani. Jadi petani adalah orang yang bekerja mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman untuk menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, menurut anak-anak, petani ini jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Ayo, barang atau jasa? Barang. Betul sekali. Jadi petani ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Barangnya itu bisa berupa apa? Padi, terus bisa berupa sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Nah, jadi petani ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Kita next ke jenis pekerjaan dataran tinggi yang kedua. Ini apa? Peternak dulu. Oke, peternak itu adalah orang yang bekerja memelihara, merawat, dan mengembangbiakan hewan ternak untuk menghasilkan berbagai kebutuhan manusia. Nah, anak-anak di rumah memelihara sapi? Iya. Oke, memelihara kambing? Iya. Nah, itu adalah contoh hewan yang dipelihara oleh peternak, yaitu contohnya seperti sapi, seperti ayam, seperti domba, kambing, dan lain-lain. Nah, jadi menurut anak-anak, peternak ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Barang. Betul sekali. Jadi peternak ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang berupa telur, susu, daging, dan masih banyak lagi. Kita next jenis pekerjaan yang ketiga. Ini apa? Pekebun. Nah, jadi pekebun itu adalah orang yang bekerja menanam, merawat, dan memanen tanaman perkebunan untuk menghasilkan barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi pekebun ini adalah contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, barang yang dihasilkan oleh pekebun ini bisa lada, cengkeh, kopi, karet, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Oke, jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Itu ada apa saja? Ada yang pertama ada petani, yang kedua ada pekebun, yang ketiga ada
Jadi nelayan ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, barangnya itu berupa ikan, itik, dan masih banyak lagi. Nah, contoh pekerjaan di dataran rendah yang kedua itu ada apa anak-anak? Penjahit. Nah, penjahit itu apa sih, Ingrid? Penjahit adalah orang yang bekerja membuat, menjahit, atau memperbaiki pakaian. Nah, betul sekali. Penjahit itu termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Barang. Betul sekali. Jadi penjahit adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang itu berupa pakaian atau baju yang kita gunakan sehari-hari, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Oke, jadi jenis pekerjaan yang ketiga dan rendah yaitu guru. Nah, jadi guru itu adalah orang yang bekerja, mengajar, membimbing, dan mendidik siswa di sekolah. Guru ini adalah contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan apa? Jasa. Betul sekali. Guru adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi siswa untuk masa depan. Next, yang keempat, dokter. Nah, jadi dokter itu adalah orang yang bekerja memeriksa, mengobati, dan merawat orang sakit. Biasanya anak-anak kalau sakit perginya ke dokter kan? Iya, Bu. Nah, jadi dokter ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasanya itu berupa mengobati orang sakit, memberikan resep obat, dan masih banyak lagi. Nah, jenis pekerjaan di dataran rendah yang terakhir adalah wartawan. Betul sekali. Wartawan itu adalah orang yang bekerja mencari, mengumpulkan, menulis, dan menyampaikan berita kepada masyarakat. Nah, kira-kira wartawan ini jenis pekerjaan yang menghasilkan apa? Jasa. Betul sekali. Wartawan adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Betul sekali, jasa. Nah, wartawan ini memberikan jasa berupa memberikan berita atau informasi kepada masyarakat. Oke, jadi ternyata jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, betul sekali. Jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah produksi. Jadi produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti petani yang menghasilkan padi. Yang kedua ada distribusi. Apa sih distribusi itu, Mbak Dewi? Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, betul sekali. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya itu yang pertama tadi produksi. Contohnya kan petani yang menghasilkan padi. Nah, distribusi ini contohnya petani mengolah padi tersebut menjadi beras, kemudian didagangkan, diperjualbelikan kepada pedagang yang ada di pasar. Kegiatan ekonomi yang terakhir itu adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, jadi orang yang melakukan konsumsi itu baru disebut dengan konsumen. Nah, contoh dari konsumsi itu adalah kita mengkonsumsi beras yang dijual oleh pedagang tadi. Jadi alurnya yang pertama produksi itu adalah petani yang menghasilkan padi. Yang kedua adalah distribusi, yaitu petani menjual padi tersebut kepada pedagang yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga ada konsumsi, yaitu masyarakat atau kita mengkonsumsi beras tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita pada hari ini. Kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Kita mulai ya. Tepuk semangat.
konsumsi, C. Distribusi, D. Konsumen. Mbak Dewi? C. Distribusi. Oke, kita cek terlebih dahulu. Jawabannya betul. Oke, jika kita sudah mengadakan kuis mengenai jenis-jenis pekerjaan, ini Ibu akan membagikan LKPD nanti anak-anak kerjakan ya, tapi jangan menyontek. Oke, satu, dikerjakan dengan jujur dan teliti. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tangan sudah selesai belum? Sudah. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Ini. Gimana soalnya? Susah tidak? Ada yang susah, yang tidak. Oke, kita bahas bersama-sama ya soal yang pertama sambil diingat-ingat tadi apa jawabannya. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan dengan menangkap ikan dan hasil laut lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebut A. Peternak, B. Nelayan, C. Petani, D. Dokter. Aku boleh, B. Jawabannya apa? Nelayan. Oke, betul. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan menangkap ikan itu disebut dengan nelayan. Soal yang kedua, pekerjaan yang bertugas memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam adalah A. Petani, B. Peternak, C. Dokter, D. wartawan. Mana? B. Peternak. Betul sekali. Jadi pekerjaan yang bertugas memelihara hewan ternak itu adalah peternak. Kita next ke pertanyaan Esa. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara produksi, distribusi, dan konsumsi beserta contohnya. Satu, siapa yang menjawab? Aku. Boleh, jadi apa jawabannya? Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya petani menanam padi. Yang selanjutnya adalah distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang menjual beras di pasar. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya masyarakat membeli beras lalu mengolahnya menjadi nasi dan memasaknya itu. Oke, betul ya jawaban dari Dewi. Nah, anak-anak, tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, kita ulas sedikit jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi itu tadi apa contohnya? Ada petani, peternak, kebun. Nah, jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah itu contohnya nelayan, penjahit, guru, dokter, dan awan. Nah, jenis-jenis pekerjaan tersebut yang sudah anak-anak jelaskan itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi, contohnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri.